Oh, ada itu. Aku masih tahu. Gua kira mau terbang aja. Ngepakin tangan. Fotonya ada truk. Yuk. Teteh jomblo. Sama AA juga jomblo. Ini sama AA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Dwi Motovlog. Oke, hari ini mau mulai ngevlogger deh. Mulai bikin vlog lagi setelah kemarin belum bikin lagi karena gue lagi bete di rumah, asik di rumah, di kosan. Habis jajan dari warung, asik jajan. Ntar mau mundurin dulu motor. Oke, jadi kita lanjut ngevlog lagi, muter-muter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hari ini karena gue dapat jadwal WFH, asik, jadwal WFH, work from home, yang kalau di Indonesiain mah nggak sesuai cicing di mah. Sundanya itu mah udahlah, diem di rumah, kerja di rumah gitu. Jadi ngisi aktivitasnya lagi, ngevlog lagi. Jadi gue udah upload 3 video. Alhamdulillah viewernya bertambah sedikit demi sedikit. Terima kasih buat para viewer gue yang udah menonton video-video gue yang tidak yang tidak berfaedah. Tapi semoga terhibur semuanya yang udah nonton. Makasih juga buat yang udah subscribe. Dan kalau yang belum subscribe atau yang baru bergabung dalam channel gua, jangan lupa klik like and subscribe biar gue makin semangat bikin vlognya. Oke, kemarin teman-teman gue juga udah pada lihat video gue dan mereka cukup terhibur lah, cukup wow ya, lanjutkan gitu, maksudnya mensupport gue supaya tetap semangat dan tetap jadi gini, tetap memberikan kreasinya gue. Dan ada sebagian temen gue yang bilang kalau ngevlog khususnya buat motovlogger tuh apa aja sih yang harus disiapin gitu. Yang disiapin yang pastinya action cam, kedua motor, ketiga apa, ya udah lu ngobrol-ngobrol aja yang nggak karuan gitu kan. Oke. Ngobrol-ngobrol nggak karuan, maksudnya bukan nggak karuan sih, maksudnya temen gue nanya kalau topiknya apa sih gitu kalau ngevlog itu. Sebenarnya sih topiknya spontanitas. Kalau gue bilang sih kayak gue sekarang nih, gue nggak punya tema buat ngevlog hari ini, tapi oke lah, kita sambil jalan, sambil ngobrol, sambil ngebahas sesuatu yang kira-kira langsung ada gitu kan, idea buat diobrolin gitu. Jadi siang ini kita muter-muter aja. Tadi gue juga habis jajan di warung, asik, jajannya di warung aja dulu, nggak usah yang mahal-mahal. Anak kosan mah begini, kalau bisa murah banyak kenapa enggak. Dasar vlogger miskin. Biarin, yang penting gue senang, yang penting teman-teman gue yang nonton video gue bisa terhibur, mengisi waktu luang seperti biasa.
Gitu aja, kita muter-muter aja hari ini sambil mau ngebahas apa ya. Kemarin terakhir gue ngupload video tentang si kebo gue ini yang gue pakai. Jadi kalau kita ngebahas motor si kebo ini, banyak yang bilang kalau motor Bison itu adalah produk gagal. Why? Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena katanya cc-nya 150 dan tarikannya nggak ada. Tunggu dulu. Memang iya sih, memang benar gitu loh. Motor ini kalau untuk khusus akselerasi, gua sendiri sebagai usernya itu merasa ya iya ya gitu. Tapi kan kita balik lagi gitu loh. Kadang-kadang orang bisa sebut ini motor gagal itu karena mungkin dia pecinta akselerasi gitu. Jadi kalau orang-orang yang pecinta akselerasi itu ya, oh ini not recommended gitu, ini nggak direkomendasiin buat kebut-kebutan. Makanya banyak yang bilang ini disebutnya 150 cc, body oke, tapi tarikan nggak ada. Oke, bisa diterima. Tapi buat gue sendiri yang mungkin gue nggak begitu suka akselerasi, motor ini nyaman banget gitu, nyaman banget gitu. Dari segi suspensinya, dari segi kenyamanan duduknya gitu. Stangnya memang panjang, tapi oke lah gitu loh. Kalau dibandingkan sama motor gue yang dulu, gue punya motor Satria FU sebelum ini gitu. Memang tarikannya jauh banget, dari speednya aja juga jauh ya. Terakhir gue nyoba top speed ini terakhir ya, sebenarnya bisa lagi sih terus, cuma di kecepatan kilometer 100 gue udahan gitu, gue off karena posisinya memang sebentar lagi lampu merah. Kalau gue terabas terus bisa-bisa gue sampai rumah sakit. Jadi oke, gue turunin gas. Sejauh ini yang gue pakai, gue baru bisa top speed 100 pas. Nah, sedangkan waktu itu gue pakai Satria FU 135 nyampe. Dan itu juga dari segi speednya juga kan kalah gitu. Ini gigi 5, ini cuma sampai speed 5. Sedangkan Satria FU itu speednya itu sampai 6. Ibaratnya napasnya panjang banget gitu kan, kayak napas bagong. Ya jadi gitu. Jadi kalau umpamanya buat kalian yang masih ragu gitu loh untuk pengen beli motor Bison karena disebutnya sebagai motor gagal, ya balik lagi sama diri sendiri sih, yang lu butuhin tuh apa gitu. Kalau yang lu butuhin akselerasi ya udahlah, ya udah ini nggak usah lah gitu, lu cari aja yang lebih cepet kayak kompetitornya mungkin. Nggak dibilang kompetitor sih, mungkin ini dulu ini kompetitornya dari merek sebelah itu Mega ya, si Mega ya. Ya itu kompetitornya karena kan slogannya sama, Real Street Fighter bilangnya. Tapi kalau gua suruh pilih antara si kebo ini atau si Mega, jujur gua milih ini. Karena kenapa? Dari segi mogeluknya ini dapat banget dibandingkan sama kompetitornya. Dari segi mogeluknya ya. Cuma kalau sayangnya ini, kalau umpamanya ini masih standar pabrik, sayangnya dia belum double disc, beda sama kompetitornya. Tapi nggak jadi masalah sih, motor gue juga si kebo gue ini udah gue modif belakangnya pakai double disc dan kurang lebih harganya berapa ya? Kisaran harga 500-an lah ya, sama masang. Udah jadi tuh kelihatan mogeluk. Dari segi stang juga, wah ini mah Street Fighter banget dibandingkan sama kompetitornya kalau gue bilang. Kalau untuk tarikan gue nggak tahu, gue belum nyoba si Mega. Cuma kalau untuk tampilan mogeluknya oke, 100% gue pilih si kebo ini gitu. Makanya jadi bagi kalian yang pengen gitu, ada rasa ingin gitu tahun-tahun ini misalnya mau beli motor Bison, ya udahlah, kalau memang pilihan lu sukanya karena kenyamanan, irit itu yang paling penting. Ini irit banget motor, sumpah gua nggak bohong, ini irit banget. Gua ngisi hari Jumat ya 50.000, emang nggak full tank sih, cuma sampai sekarang belum habis.
gitu loh jadinya. Jadi jangan salah paham lah, jangan dibilang ini produk gagal. Kayaknya sedih banget, apalagi gue kan sebagai usernya merasa tersungging. Tersinggung anjir. Begitu guys, jadi kalian itu harus tahu kalau disebut produk gagal nggak juga. Jadi gitu, jadi gue ibaratnya sedikitnya mengklarifikasi bahwa motor ini nggak dibilang gagal-gagal banget lah, tampilan juga oke. Irit? Iya irit banget, lumayan lah, cukup buat di kantong para anak kosan yang hidupnya serba berkecukupan. Asik. Jadi begitu kan, ada aja yang dibahas kan. Kayak kalau teman-teman gue bilang apa sih yang dibahas di kalau jadi motovlogger, ya nggak bisa diskenario kan sih sebenarnya gitu loh. Jadi ibaratnya lu kayak ngobrol aja sama temen gitu kan. Lu kalau ngobrol sama temen kadang-kadang suka nggak ada kan topik pembahasannya tuh mau dimulai dari apa dulu, nggak ada kan. A few moments later. Oh ya, satu lagi ini kekurangan motor, kalau nyalip susah banget. Stangnya panjang banget kayak harapan. Harapan panjang. Stangnya panjang banget. Tapi asik sih. Gue sejauh ini enak aja make. Gue dari hari Jumat loh ngisi bensin ini. Kemarin tuh isi berarti sekarang ini kurang cuma 1 batang, anjay. Seminggu kurang 1 batang. Kok bisa sih? Ya bisa lah, gue juga nggak kemana-mana sih kemarin. Tapi pengalaman waktu itu gue ke Bekasi pakai ini, emang benar sih gue ngisi full tank ya. Gue udah keliling-keliling Bandung, dan akhirnya gue ke Bekasi naik motor ini, dan ini percaya nggak percaya terserah sih, cuma kehilangan 1 batang pas udah nyampe Bekasi. Asli irit banget gitu, karena gue juga ngejalaninnya santuy ya, mainannya RPM tipis-tipis, jadi ya gitu sih. Nah jadi gini rahasianya, kalau lu mau irit, lu mainannya di RPM tipis-tipis gitu, nggak lu bejek. Jadi lu ganti giginya itu ya bertahap aja gitu, nggak lu bejek RPM-nya gitu. Ya mudah-mudahan aja suatu saat nanti subscriber gue bisa bertambah. Kalau untuk viewer, alhamdulillah, gue harus mensyukuri atas apa yang sudah diberikan. Viewer sudah bertambah, walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya adalah yang nonton hasil karya gue. Subscriber juga ya disyukuri aja lah. Asik, bukan? Jomblo bisa apa? Ngeliat yang pelukan gitu cuma nelen air lidah. Wah, enak yang pacaran mah. Apalagi nanti malam minggu. A few moments later. Ada itu, aku masih tahu. Gue kira mau terbang aja, ngepakin tangan. Motornya ada truk. Yuk. Oh iya. Gue kira tadi pakai tangan mau terbang, anjir. Gue pengen belajar aja tuh, belajar terbang gimana caranya. Oh ternyata ada truk muatan apa tuh tadi. Tapi oke lah, keren Kang. Dia ngasih sign bahwa ada yang mau lewat dan ini berpotensi berbahaya buat pengendara yang lain. Oke, sehat terus Kang. Pokoknya gue sangat mengapresiasi orang-orang yang membantu seperti itu gitu. Bahwa membantu itu membantu itu tuh di mana aja gitu. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita harus membantu. Karena kita adalah makhluk sosial. Yang ketika salah satu dari orang-orang di sekitar kita membutuhkan pertolongan, ya kita harus menolong.
gitu loh. Baca. Untuk terciptanya MX5. Waduh. Keren punya mobil kayak gitu mah jomblo juga santuy. Tuh si teteh depan. Teteh jomblo. Sama AA juga jomblo. Ini sama AA. Apaan sih ngarep? Guys, gue belum ngasih tahu ya kalau gue itu adalah seorang single fighter. Sudah hampir setahun gue menjalani hidup gue sendiri di Bandung, karena gue aslinya orang Jakarta. Asli orang Jakarta, keturunan Jawa, dan keluarga gue tinggal di Bekasi. Jadi waktu itu gue nikah sama orang Bandung, dan posisinya gue tinggal di Bandung waktu itu. Cuma terjadi clash, dan gue tidak mau menyalahkan antara gue dan dia, sama-sama salah. Dan gue tidak menyalahkan siapapun, sama-sama salah. Sampai akhirnya kita divorce dan kita jalani hidup masing-masing. Nah, posisinya waktu itu emang sedang ada pandemik, jadi gue itu nggak berani untuk mengambil keputusan untuk resign di kerjaan di Bandung, karena posisinya pasti bakal susah nyari kerjaan lagi di Jakarta. Makanya sudah mau hampir setahun ya, April itu pas banget setahun gue menjalani hidup sendiri, gue ngekos. Suka dukanya ada, tapi ya sudahlah. Harus bisa mengambil positif bahwa yang terjadi ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Good job. Jadi harus bisa belajar ikhlas menerima keadaan, walaupun terkadang keinginan ini bertolak belakang dengan hati, tapi ya sudah gitu, harus ikhlasin aja. Jadi gue single fighter, duda lah di Indonesia.